Selamat datang di cerita horor malam ini. Sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Bayangkan ketika mimpi buruk yang seharusnya hanya hadir saat kita tidur, perlahan berubah menjadi nyata, menghantui setiap langkah, bahkan merenggut jiwa orang-orang terdekat kita. Inilah kisah tentang Rina, seorang gadis yang terjebak dalam teror tak berujung. Dari sebuah mimpi gelap, ia dipaksa menghadapi pintu misterius dan sosok mengerikan yang berusaha keluar ke dunia nyata. Apakah semua ini hanya bunga tidur, atau mimpi buruk yang benar-benar menembus kehidupan kita? Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Mimpi buruk yang menjadi nyata. Malam itu begitu hening. Jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Rina terbangun dari tidurnya dengan tubuh bergetar dan keringat dingin mengucur di dahinya. Mimpi itu kembali datang. Ia melihat dirinya berdiri di dalam sebuah lorong panjang yang gelap. Di ujung lorong ada pintu tua berwarna hitam, dan dari sana muncul suara tangisan sekaligus tawa yang bercampur. Saat ia menoleh ke kanan, di sudut lorong berdiri sosok wanita berambut panjang terurai. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan mulutnya robek hingga ke pipi. Rina menjerit, tapi suaranya tak keluar. Detik berikutnya ia terbangun di ranjangnya. Jantungnya berdegup kencang. Itu cuma mimpi, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi entah kenapa, hawa kamar terasa dingin menusuk tulang. Keesokan paginya, Rina berusaha melupakan mimpi itu. Ia bersiap untuk kuliah, berdiri di depan cermin meja rias. Namun tiba-tiba ia sadar ada yang aneh. Bayangannya di cermin tidak bergerak sesuai dirinya. Saat Rina menunduk mengambil sisir, bayangan di cermin tetap menatap lurus ke arahnya. Dan lebih menyeramkan lagi, bayangan itu tersenyum lebar, padahal bibir Rina sama sekali tidak bergerak. Rina terpaku, jantungnya berdetak keras. Lalu terdengar bisikan lirih dari cermin, "Aku akan keluar." Seketika cermin bergetar. Rina terlonjak mundur, sisir terlepas dari tangannya. Saat ia menatap lagi, bayangan di cermin sudah kembali normal. Tapi rasa takut itu menempel, membuatnya tak bisa tenang sepanjang hari. Sejak kejadian di cermin, rumah Rina berubah mencekam. Televisi sering menyala sendiri meski kabelnya dicabut. Dari dalam lemari terdengar ketukan pelan, seperti seseorang yang terjebak di dalam. Bau busuk menyerupai bangkai tikus tiba-tiba muncul di ruang tamu, tapi tak pernah ditemukan sumbernya. Ibu Rina yang biasanya sehat, mendadak jatuh sakit. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dokter tidak bisa menemukan penyakit apapun. Rina merasa mimpi buruk itu mulai merembes ke dunia nyata. Ia mencoba berdoa, membaca ayat-ayat suci, tapi setiap malam sosok wanita itu tetap muncul di tidurnya. Hampir setiap malam, Rina mendapati dirinya kembali berada di lorong gelap yang sama. Udara di sana dingin menusuk, langkahnya selalu terasa berat, dan pintu hitam itu selalu menunggu di ujung lorong. Awalnya pintu itu hanya tertutup rapat, tapi malam ini berbeda. Ketika Rina mencoba berbalik untuk lari, pintu itu berderit terbuka. Dari dalamnya keluar bau busuk bercampur darah. Dan sosok wanita menyeramkan itu muncul, merangkak keluar dengan tubuh berlumuran tanah. "Jangan ikuti aku, jangan ikuti aku," Rina menangis sambil mundur, tapi langkah kakinya seperti terkunci. Sosok itu semakin dekat, wajahnya tepat di depan Rina, dan saat itu Rina terbangun dengan jeritan panjang. Pagi harinya, Rina menemukan goresan panjang di lengannya. Seperti bekas cakaran kuku. Ia bingung sekaligus ketakutan. Bagaimana mungkin mimpi bisa meninggalkan luka nyata di tubuhnya? Dengan gemetar ia menghubungi sahabatnya, Dinda. Saat diceritakan, Dinda hanya menertawakan dan menganggap Rina terlalu stres karena tugas kuliah. Tapi malamnya, Dinda justru menelepon dengan suara panik. "Rin, aku mimpi lorong itu. Aku lihat pintu hitam itu. Dan, ada wanita menyeramkan yang menatapku." Sejak malam itu, Dinda ikut terperangkap dalam mimpi yang sama. Mereka berdua seakan berbagi mimpi buruk, masuk ke tempat yang identik. Bedanya, kadang Rina melihat Dinda di dalam lorong,
dan kadang Dinda melihat Rina berjalan tak jauh darinya. Hal itu membuat keduanya semakin takut. Mereka mencoba menahan diri agar tidak tidur, tapi tubuh mereka akhirnya kalah. Dan setiap kali terlelap, mimpi buruk itu menjemput tanpa ampun. Rina mencoba mencari jawaban. Di rumah, ia menemukan sebuah buku tua peninggalan kakeknya. Buku itu berisi catatan aneh, gambar pintu hitam, dan tulisan mengenai gerbang gelap. Dalam buku itu tertulis, jika kau terus berjalan ke arah pintu dalam mimpi, jangan pernah membukanya. Sebab pintu itu adalah perbatasan. Jika terbuka, roh yang terkurung akan melintas ke dunia nyata. Membaca itu, tubuh Rina merinding. Apa mungkin wanita menyeramkan itu adalah roh yang berusaha keluar melalui mimpinya? Malam itu mimpi semakin mengerikan. Rina dan Dinda kembali berada di lorong gelap. Tiba-tiba pintu hitam itu terbuka dengan sendirinya, dan tangan hitam kurus keluar, mencengkeram kaki Dinda. "Rin, tolong aku!" Dinda berteriak histeris. Rina mencoba menarik sahabatnya, tapi tangan itu terlalu kuat. Dalam sekejap, tubuh Dinda terseret masuk ke balik pintu. Rina menangis sejadi-jadinya, lalu terbangun. Namun pagi harinya, ia mendapat kabar Dinda ditemukan pingsan di rumahnya dengan tubuh lemas, seperti kehilangan nyawa. Dokter berkata jiwanya seperti terkunci. Tak tahan lagi, Rina memutuskan menghadapi sosok itu. Ia membaca ulang buku kakeknya, menemukan petunjuk bahwa roh dari pintu gelap hanya bisa dilawan dengan cermin. Sebab roh benci melihat wujud aslinya sendiri. Malam itu, Rina sengaja tidur lebih awal. Dalam mimpi, ia membawa cermin kecil dari buku itu. Saat wanita menyeramkan itu merangkak mendekat, Rina mengangkat cermin ke arahnya. Sosok itu menjerit melengking. Wajahnya pecah seperti kaca yang retak, tubuhnya menggeliat kesakitan. Lorong gelap itu mulai runtuh, dan pintu hitam perlahan menutup. Rina berusaha sekuat tenaga, meski tubuhnya terasa seperti ditarik masuk. Rina terbangun dengan napas terengah. Ia merasa lega, mimpi itu berakhir. Dinda pun siuman keesokan harinya, meski masih pucat dan lemah. Mereka berdua saling berpelukan, berjanji tidak akan membicarakan mimpi itu lagi. Namun malamnya, saat Rina bersiap tidur, ia menatap ke cermin kamar. Dadanya mendadak sesak, bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum, senyum lebar yang menyeramkan. Lalu suara lirih terdengar, "Aku sudah di sini." Lampu kamar padam sendiri, gelap, dan malam itu, mimpi buruk yang selama ini hanya datang dalam tidur, benar-benar telah menjadi nyata. Dan itulah akhir dari kisah horor malam ini. Sebuah mimpi buruk yang tidak hanya berhenti di alam tidur, tapi merembes masuk ke kehidupan nyata. Rina mungkin berhasil menutup pintu gelap itu, namun, apakah benar semuanya sudah berakhir? Ataukah sosok menyeramkan itu kini telah berada di dunia kita, menatap dari balik cermin, menunggu saat yang tepat untuk kembali? Ingatlah, tidak semua mimpi hanyalah bunga tidur. Bisa saja, itu adalah pintu yang sedang terbuka untuk sesuatu atau seseorang. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, dan pastikan kalian benar-benar siap sebelum tidur malam ini.